Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya coba bergeser ya untuk berbicara dengan Liga Premier Inggris yang semalam bahkan sampai pada dini hari banyak pertandingan-pertandingan yang sangat bagus, dan ini sudah mendekati 8 pertandingan ke depan berakhir di Liga Premier Inggris karena sudah masuk di pekan ke-30 ya. Dan masih ada satu pertandingan kalau akan dimainkan hari ini antara Chelsea dan Derby London dengan Spurs, dan The Blues Chelsea harus bisa memenangkan pertandingan jika ingin masuk ke zona Champions yang saat ini diambil alih sementara oleh Manchester City setelah City kemarin tuh mengalahkan Leicester dengan 2-0 lewat gol Jack Grealish dan Omar Marmoush di markas mereka. Tapi posisi City belum aman ya di zona 4 besar karena di bawahnya masih ada Newcastle dan Chelsea. Newcastle dan Chelsea sama-sama masih memainkan 29 pertandingan, ya masih berpotensi untuk bisa menggusur City untuk turun lagi keluar dari 4 besar. Ya, dan saya akan bicara kali ini juga tentang kemenangan 1-0 yang krusial di Anfield yang diraih oleh tim asuhan Arne Slot, Liverpool. The Reds ya berusaha keras untuk bisa menembus tembok pertahanan yang begitu kokoh ya dibangun oleh pemain-pemain Everton dalam derby Merseyside ini. Ada Jan Tarkowski di belakang, Brand White, itu O'Brien bermain sangat bagus, Mikolenko, ini ada Fred dengan penjaga gawang Jordan Pickford yang tampil luar biasa sebelum akhirnya dijebol juga di babak kedua di menit ke-57 lewat kombinasi yang sangat bagus dari Gravenberch diarahkan ke Luis Diaz, dan dengan tumit Luis Diaz mengarahkan ke arah posisi Diogo Jota yang menerobos masuk, dan ini gol yang sangat baik saya pikir. Dia melewati 2-3 pemain ya, termasuk Idris Gueye, dari sana Tarkowski, ada Brand White di depan dia, dan dia melepaskan tembakan untuk mengecoh Pickford yang bergerak ke sisi kiri, dan tembakan kaki kanannya itu masuk menghujam di gawang Everton. Ini gol sematawayang yang saya pikir menancapkan mereka semakin dekat untuk menjadi juara di Liga Premier Inggris pada musim ini. 12 poin terpaut dengan The Gunners Arsenal yang juga meraih kemenangan sebelumnya pada Sabtu saat mereka mengalahkan Fulham dalam Derby London juga dengan 2-1. Dengan jarak yang 12 poin ini saya pikir memang semakin sulit ya bagi Arsenal untuk bisa menyalip Liverpool, karena Liverpool harus dalam 8 pertandingan sisa harus 5 kali kalah. Sulit saya pikir untuk 5 kali kalah, dan Arsenal harus bisa memenangkan semua pertandingan sisa. Mereka tidak boleh tergelincir. Nah, Arsenal setelah menang melawan Fulham kemarin itu berbalik. Ya, mereka ketemu dengan Everton. Pertandingan ini akan berlangsung di Goodison Park di akhir pekan. Kalau mereka tergelincir lagi, saya pikir gelar juara 99% sudah dimiliki oleh Liverpool. Tapi Liverpool juga harus bisa mengamankan pertandingan di akhir pekan nanti pada hari Minggu itu menghadapi Fulham, tim yang dikalahkan oleh Arsenal, dan tim yang dikalahkan oleh Liverpool ini akan menjamu Arsenal. Ya, Arsenal harus berhati-hati karena Everton suka membuat kejutan-kejutan ketika bermain di kandang mereka, dan tentunya Everton ingin memenangkan laga mereka di depan publik mereka. Kalau melihat duel antara Liverpool dan Everton, memang layak bagi Liverpool untuk bisa memenangkan laga ini, karena walaupun hanya 1-0 yang mereka menguasai permainan sampai 74% berbanding 26% yang ada di Everton. Mereka melepaskan 17 tembakan, ya, ada 3 di antaranya on target dan 1 membuahkan hasil dari gol Jota. Dan sementara bagi Everton ada 5 tembakan tapi 0 on target, tidak ada satupun on target. Dalam corner kick juga Liverpool unggul jauh ya, dengan presentasi mereka untuk akurasi ukuran mereka tuh hampir 80% lebih ya. Memang lebih bagus Liverpool dalam hal ini. Dan bagi Jota, gol ini membangkitkan lagi semangat dia. Setelah terakhir dia mencetak gol pada 15 Januari yang lalu di saat menjambangi City Ground markasnya Nottingham Forest, dan saat itu Liverpool dipaksa bermain imbang 1-1. Gol awal dibuat oleh Forest lewat Chris Wood,
di babak pertama menit ke-8 kalau nggak salah. Sebelum di babak kedua menit 66 Jota menyelamatkan Liverpool untuk menyamakan 1-1 dan terhindar dari kekalahan karena Forest satu-satunya tim yang saat ini di IPL yang mampu mengalahkan Liverpool. Bahkan mereka mengalahkan Liverpool di Anfield dengan 1 gol saat itu. Ketika Liverpool balik untuk datang ke markas Forest, Liverpool tertahan dan Jota lah yang menjadi penyelamat bagi Liverpool. Dan setelah itu seakan dia berpuasa sangat lama sebelum dia bisa mencetak gol kemarin ya pada dini hari tadi, dan itu menjadi kebangkitan bagi Jota untuk ke depan dia bisa termotivasi lagi untuk bisa mencetak gol-gol terbaik dia. Nah, peringkat pertama Liverpool, kedua Arsenal, ketiga Forest. Ya, Forest tentunya akan coba mempertahankan juga bagaimana posisi mereka di posisi ketiga dan membuat kejutan-kejutan karena untuk bisa masuk ke zona Champions. Ini terasa memang sulit bagi siapapun, tapi ada kejutan dengan kuda hitam Forest yang berada di sana. Dan persaingan di posisi 4 terus diperebutkan yang saya bilang tadi di antara City, Newcastle dan juga dengan Chelsea. Nah, Forest nantinya pada akhir pekan akan bertarung melawan Aston Villa. Ini berbahaya karena Aston Villa kemarin menang lawan Brighton dengan 3-0 di markas Brighton. Luar biasa bagi tim asuhan Unai Emery ini, dan saya pikir kalau mereka terganjal Forest, ini persaingan semakin sengit untuk masuk di zona Champions. Forest membuat kejutan pada Sabtu kemarin, ya, mengalahkan Manchester United dengan 1 gol ya lewat Elanga saat itu, dan membuat posisi ya pelatih mereka itu seakan-akan berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini, pelatih dari Manchester United, karena kekalahan ini tentunya berbahaya. Mereka mungkin ada di posisi ke-13 bagi MU. Ya, memulai kompetisi musim dengan sangat buruk sekali mereka, dan semoga MU baik-baik saja untuk ke depan bisa memperbaiki performa mereka. Oke, dari IPL saya bergeser ke Italia. Di Italia itu ada Derby della Madonnina di Coppa Italia yang berakhir imbang 1-1 di antara AC Milan dan juga dengan Inter Milan. Nanti akan ada pada tanggal 24 di leg kedua. Ini kan ada 2 leg. Leg pertama draw ya di tempat yang sama juga. Cuma nanti leg kedua Inter sebagai tuan rumah ya untuk pertandingan semifinal Coppa Italia, karena semifinal lainnya Empoli kalah di kandang mereka lawan Bologna 3-0, dan Bologna saya pikir satu kaki sudah di semifinal. Menunggu pertandingan antara Milan dan Inter, siapakah yang akan lolos ke babak final. Jadi itu seru, akan Calhanoglu tampil sebagai penyelamat ya untuk Inter Milan untuk menyamakan kedudukan 1-1, dan Inter sebenarnya banyak peluang kalau bisa melihat. Dalam statistik mereka lebih unggul dari AC Milan yang bertindak sebagai tuan rumah. Namun hasil akhir tetap tidak berubah. Harus waspada, hati-hati bagi Inter Milan untuk pertandingan kedua, karena bukan tidak mungkin di tempat yang sama justru mereka tergelincir. Inter juga sedang sekarang berbulu untuk menjadi juara di Serie A. Lawan mereka satunya yang paling dekat adalah Napoli. Ya, ini seru antara Inter dan Napoli untuk bisa meraih gelar juara Scudetto di Serie A. Kalau kita bergeser lagi ya ke Spanyol, itu ada Copa del Rey. Di babak semifinal juga sudah selesai dan akhirnya mempertemukan antara Real Madrid dan Barcelona. Ini El Clasico benar ini. Kalau ada di kompetisi La Liga sekarang mereka terjadi di Copa del Rey. Final. Ya, kemarin tuh ini hari tadi Barcelona, tim asuhan Hansi Flick ini mengalahkan Atletico Madrid dengan 0-1. Main di Atletico. Gol juga satu-satunya bagi Barcelona diciptakan oleh Ferran Torres yang membawa mereka itu lolos, karena sebelumnya mereka bermain dengan 4-4. Jadi secara agregat Barcelona itu 5-4 dan menempatkan mereka untuk bisa bertanding di final menantang sekarang bagi Real Madrid. Nah, Los Blancos menyudahi perlawanan dari Real Sociedad. Terakhir bermain 1-1 kemarin, tapi sebelumnya di kandang Sociedad Madrid bisa menang dengan 0-1. Ini yang membuat mereka itu bisa langsung lolos, dan pertandingan seru yang ditunggu-tunggu oleh baik pendukung Barca dan pendukung Madrid. Ketika siapa yang akan menjadi juara di Copa del Rey, karena juga di La Liga ini persaingan seru juga terjadi di antara Barcelona dan Madrid untuk bisa meraih gelar juara. Jadi memang sangat ramai.
kalau bisa melihat ini pertarungan antara dua tim yang selalu menjadi penguasa di La Liga antara Madrid dan Barcelona ini. Oke, sampai di sini saya berbicara mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi di IPL dengan Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen 73 poin meninggalkan Arsenal dengan 61 poin, selisih 12. Sepertinya mereka hanya soal waktu saja untuk menjadi juara bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Ya, sementara di Coppa Italia masih akan seru pertandingan antara Inter dan AC Milan untuk meraih satu tiket menuju ke babak final, dan kita akan menantikan final di Copa del Rey Spanyol antara dua klub yang saling, ya artinya ini menjadi musuh bebuyutan ya, di sepanjang sejarah baik di La Liga maupun di Copa del Rey. Madrid versus Barca. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.